Oke, boleh kita mulai? Cari ada ibuku. Kadang petang tuh ala ibu video lupanya taskim dari penyimpanan Pak. Udah. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Ibu. Sebelumnya Ibu minta terima kasih kepada Ananda yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, di sini siapa yang mau memimpin doa? Boleh laki-laki? Siapa mau? Hakim mau? Ikra atau Hakim atau Arif? Ikra aja. Oke, silakan Ikra. Tolong pimpin doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita lancar sampai akhir. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, bagaimana kabarnya hari ini Anda semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya udah makan atau udah sarapan? Sudah. Pakai apa sarapannya tadi? Pakai nasi. Nasi goreng, telur, apa lagi? Dan Ayam goreng. Oke, dipertahankan ya sarapannya. Nah, sebelum Ibu mulai kegiatan, di sini sudah ada semuanya? 10 kelompok, 10 orang? Sudah. Oke, sudah siap semuanya untuk melakukan bimbingan kelompok? Sudah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Tidak ada yang tahu. Pernah mengikuti bimbingan kelompok? Tidak, Kristi juga. Oke, jika tidak tahu, boleh Ibu jelaskan apa itu bimbingan kelompok dan lain-lainnya? Boleh. Oke. Bimbingan kelompok itu sendiri adalah layanan dalam bimbingan konseling selanjutnya. Nah, di sini nih kita berhadapan seperti ini, saling tatap-tatapan. Kalian nampak Ibu nampak kalian semuanya. Nah, tidak ada yang terisolasikan. Nah, tujuannya dengan tempat duduknya kayak gini, supaya jika nantinya Ananda, kan nanti tuh ada kita berpendapat. Ada berpendapat, tolong ancungkan tangannya terlebih dahulu. Ancungkan tangannya terlebih dahulu, baru saya Bu, gitu. Baru Ibu tunjuk. Nah, nanti bergiliran. Atau nanti Ibu tunjuk sebelah kiri dulu yang berpendapat, sebelah kanan dulu yang berpendapat. Nah, tujuannya agar Ananda semuanya mengetahui apa materi yang Ibu berikan dan memahami dari materi yang Ibu berikan. Nah, di sini Ananda diharapkan untuk terbuka kepada Ibu, pendapatnya tidak ada yang malu-malu untuk mengajukan pendapatnya. Nah, dan Ibu berharap nantinya Ananda terbuka apapun yang yang dirasakan. Nah, sampaikan nanti di waktu kegiatan bimbingan kelompok nanti. Nah, Ananda tidak perlu khawatir dalam bimbingan kelompok ini jika bersifat positif dan memanfaatkan orang lain boleh diberikan kepada orang lain. Misal tentang materi Ibu ini ada tuh dampak positifnya, boleh tuh diberikan kepada teman-temannya. Nah, jika nantinya teman-temannya berpendapat ada yang bersifat sensitif, nah atau rahasia, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain, cukup kita saja yang tahu. Nah, karena itu kan aib-aib kita kan. Nah, oke. Sampai penjelasan Ibu tadi, ada yang ditanyakan atau sudah paham? Sudah. Nah, sudah paham. Jika sudah paham, sebelumnya Ananda sudah tahu nama Ibu siapa? Sudah. Dan siapa nama Ibu? Ibu Dila. Apa jurusan Ibu? Konseling. Nah, bagus. Kalau Ibu belum tahu nih nama-nama Ananda semuanya. Nah, di perkenalan ini kalian menyebutkan nama sama buah-buahan kesukaan secara bergiliran. Nah, seperti ini tepukannya. Dila, misal. Dila, buah kesukaannya apa? Anggur, gitu. Secara bergiliran nanti, kan Ibu mulai nih. Dila, anggur.
Tripuan sebutkan namanya. Kita mulai. Trip 1, Trip 2. Belum. Ayo coba lagi. Bisa. Trip 1, Trip 1, Trip 2. Udah. Jadi kalau temennya sebutkan Trip 1 tuh namanya. Trip 2 tuh buah kesukaannya apa? Langsung sebut buah. Langsung aja buahnya langsung. Misalnya nama kan Ikra, Jeruk. Nah lanjut lagi ke makanya. Tapi yang lain tepuk juga ikut ini kan. Nah ikut juga ininya tepuk-tepuknya. Tapi perkenalan satu orang aja. Nah oke, supaya boleh semuanya. Semuanya boleh. Semuanya ada deh kayaknya. Oke? Nah, kita mulai? Baik. Dimulai dari mana lo? Dari kanan ibu atau dari kiri ibu? Dari kanan. Dari kiri. Dari kanan. Kiri dari sini. Dari sini dari kanan dari situ. Dari situ aja, bos itu banyak. Dari kanan. Teman berdoa. Terima kasih. Yang ini, yang sekarang sebelah kiri. Nanti waktu materinya nanti sebelah kanan. Oke. Ibu aja yang mengambil keputusan. Sebelah kiri aja lah dulu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Arif Rahman. Apa geraknya aja? Apa buahnya sukanya? Jero. Coba lagi. Yang paling disukai. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Arif. Pisang. Ulang lagi sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya. Kita mulai. 1, ulang lagi. 1, 2, 3. Arif. Pisang. Ikra. Jambu biji. Hakim. Mangga. Naya. Pisang. Naya. Kelapa muda. Pisces. Allah. Oke, lagi. Moza. Jero. Faira, Mangga, Cika. Mangga, Cahaya. Oke. Nah, baik sudah tahu nama teman-temannya sebelah kiri ibu, sebelah kanan ibu tahu namanya? Sudah. Oke. Nah, jadi kegiatan kita hari ini membahas topik tentang perencanaan karir. Nah, tujuannya agar nantinya Anda semuanya sudah mengetahui apa rencana karir selanjutnya sudah tamat SMA ini. Nah, topik ini namanya topik tugas. Nah, apa itu topik tugas? Topik tugas itu topik dari ibu sendiri. Nah, sedangkan topik bebas itu topik dari Ananda. Nah, dari Ananda. Kalau topik tugas dari ibu, topik bebas dari Ananda. Nah, sekarang sayangnya ibu mengangkat topik tugas, yaitu topik dari ibu sendiri. Nah, topik kita hari ini perencanaan karir. Nah, siapa tahu sebelum berpendapat, tolong ibu ingatkan lagi, tolong angkat tangannya terlebih dahulu, lalu ibu tunjuk. Nah, sebutkan pendapatnya. Nah, sebelumnya ibu mau tahu apa itu perencanaan karir. Siapa yang tahu boleh angkat tangannya. Perencanaan karir itu apa? Perencanaan. Coba perencanaan dulu. Apa itu perencanaan? kayak itu kayak penyusunan masa depan lah gitu. Berarti
Faiza. Faira. Faira mengatakan itu tuh merencanakan karir, Iya. merencanakan atau menata Iya. masa depan kita. Nah, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya apa itu perencanaan karir? Perencanaan itu apa? Karir itu apa? Kalau itu kayak pekerjaan. Karir apa? Kayak pekerjaan apa? Karir itu lebih ke pekerjaan. Nah, siapa lagi? Tentang pekerjaan kita, tentang masa depan kita. Apa lagi? Impian kita. Impian kita, boleh. Apa lagi? Apa itu perencanaan, boleh? Perencanaan karir, rencana karir. Jadi itu kayak langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mendapatkan kayak masa depan yang lebih baik gitu. Nah, siapa namanya? Ses. Seskila mengatakan perencanaan kita itu langkah-langkah atau perencana kita untuk menuju masa depan kita. Nah, oke, baik, bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat apa itu perencanaan karir? Karir itu apa? Perencana itu apa? Soalnya gini, Ananda mau ke sekolah, rencananya ke sekolah ini itu nanti curhat sama Sanu. Nah, apa itu rencana itu apa sama karir? Boleh? Kalau tidak kita giliran. Nah, boleh? Rencana karir itu kayak strategi untuk masa depan. Nah, ya, strategi untuk masa depan. Boleh, mantap. Apa lagi? Sudah cukup? Nah, Ibu perkuat ya. Nah, tadi teman-temannya mengatakan perencanaan karir itu apa? Perencanaan karir itu langkah-langkah atau step by step kita dalam menuju masa depan kita atau planning kita. Nah, planning tahu? Merencanakan. Nah, di setiap kita menuju masa depan itu tuh kita harus merencanakan terlebih dahulu. Nah, kita rencanakan terlebih dahulu ini tamat SMA kita mau kemana? Itu yang harus kita pikirkan dulu. Sekarang kita sudah di fase terakhir, fase SMA. Nah, nanti mana mungkin kan kita sudah di ujung acara istilahnya, ujung acara kita tidak bisa menentukan setelah tamat SMA kita mau ke kiri kah atau mau ke kanan kah. Ke kiri misalnya mau kerja, ke kanan mau kuliah atau mau masuk ke universitas. Nah, kita tanamkan ke diri kita mau masuk kemana. Misalnya ke universitas. Universitas apa? Jurusan apa? Nah, di universitas itu kita apa dulu kita cari tahu jurusan apa yang kita minati. Misal kita minat jurus kesehatan. Nah, di kesehatan tuh mana universitas yang lebih unggul? Yang lebih unggul di sana. Misal, yang kesehatan tuh setahu Ibu yang lebih unggul UNEN, Poltekkes. Nah, kalau menurut Ibu kalau untuk kesehatan lebih baik Poltekkes karena prakteknya banyak, dia lebih berbidang di bidang kesehatan. Nah, tapi ada sayangnya uang kuliahnya atau biayanya emang besar kalau untuk kesehatan ini. Nah, jadi misalkan kan kita kan bisa merencanakan. Kalau untuk takdir itu kan bukan kita yang ngapakan, yang ngurus kan. Nah, kalau kita misalnya nggak masuk tuh di universitas ini, kan banyak tuh jalurnya. Sekarang jalur SNBP, SNBT, sama Mandiri. Nah, kalau tidak lulus SNBP, kita pilih SNBT. Nah, setiap kita masuk, misalnya nih, kita mau masuk lubang, tidak ada halangan kalau kita mau masuk lubang, pasti ada halangannya. Halangan di langkah 1. Kalau nggak lulus rupanya di kuliah di UNAN, kita pilih lagi melalui SNBT. Itu pun kita harus belajar dan latihan. Nah, itu dia. Tapi tidak boleh kita patah semangat. Kalau perlu buat ngading di kamarnya, Nah, tamat SMA, buat silang. SMA kuliah, UGM, amin. UGM. Jurusan ini perkantoran, buat perkantoran. Peluangnya kemana? Cari tahu apa peluang jurusan itu? Apa lowongan pekerjaan itu? Apakah lowongan pekerjaan itu dibutuhkan ke masa depannya nanti, ke 5 tahun nanti? Nah, itu dia harus kita pikirkan. Jurusan itu tidak perlu untuk favorit, tidak perlu favorit.
Yang penting lowongan pekerjaannya itu menjamin kita untuk memasuki dunia pekerjaan. Nah, yang ingin mau bekerja, silahkan difikirkan kemana kita mau bekerja. Kemana kita mau bekerja? Di dunia pekerjaan. Masalahnya emang ya beragam. Dunia pekerjaan, belum lagi teman kerjanya yang kayak gini, belum lagi teman kerja yang kayak gini. Nah, tapi Ibu harapkan Anda semuanya masuk ke perguruan tinggi. SMA ini kita dituntut untuk masuk ke universitas. Kalau tamat SMA itu tuh kurang dibutuhkan di dunia pekerjaan, kecuali ada orang dalam. Nah, itu dia kan. Kalau kayak lain ke KPTPT, kemana itu harus pakai orang dalam, karena belum tentu lulus les. Orang lebih mementingkan tamat S1 sarjana daripada tamat SMA. Karena tamat S1 pengalaman kita bertambah. Dari kan kita kan magang, PR kan itu masuk langsung ke dunia kerja. Kalau SMA kita masih ngambang baru ilmu. Tapi kita belajar beda SMK. Kenapa dia mau lebih diarahkan ke dunia kerja? Karena dia udah magang, udah tahu lah lebih banyak praktek. Nah, itu dia. Karena merencanakan karir itu sangat penting sekali untuk merencanakan karir itu. Penting lah. Karena kan kita kan butuh planning. Pajang lah di madingnya, saya mau kemana habis SMA, ke sini. Nah, kita mendapat sama orang tuanya setuju nggak? Nah, kan Ibu sudah menjelaskan perencanaan karir toh. Lalu mengapa merencanakan karir itu penting? Siapa yang mau berpendapat? Kenapa merencanakan karir penting? Boleh? Seskila? Agar hidupnya lebih tertata dan terencana, lebih jaleh alur hidup daripada kayak panjang mereka. Nah, Seskila mengatakan kalau merencanakan karir itu penting karena kita lebih jelas untuk merencanakan selanjutnya. Jika kita gagal, ini planningnya lagi gitu, yang akan kita lakukan. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Jika tidak ada, Ibu tunjuk. Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu dulu. Tadi kan sebelah kiri kan? Sekarang sebelah kanan. Boleh? Cahaya, silahkan berpendapat, memberikan pendapatnya mengapa merencanakan karir itu penting. Untuk supaya di masa depan hidup kita tuh jelas tertata dari awal. Cahaya mengatakan supaya nanti itu kita tuh lebih jelas untuk menata karirnya. Oke, di sampingnya Cika, boleh? Supaya kedepannya kita tahu memilih untuk kita kemana lebih jelas, lebih jelas Bu pokoknya. Penting itu supaya kita lebih jelas lah. Kalau ini tidak berhasil, ini lagi yang kita capai, boleh. Selanjutnya Faira, Gus. Kayak biar itu Bu, misalnya kan kita biar ada planning lah. Misalnya kalau gagal kita di planning A, kita bisa coba di planning B, karena kita udah berpikir nggak cuma satu kesempatan yang memanfaatkan gitu. Itulah Ibu. Ya, berarti Vera mengatakan kalau kita gagal di planning A, boleh kita beralih ke planning B. Boleh, bagus, mantap. Boleh, Moza? Sama aja kayak bisa gagal di A terus ke B, bisa di B kecil lagi gitu. Berarti kalau Moza bertambah lagi planning A, planning B, ada planning C-nya. Bertambah pakai C lagi. Kalau nggak C, ya udah serah kus Allah ada lagi. Kalau nggak aja kita lagi. Oke, nanti Moza mengatakan ada planning A, planning B, planning C. Jika tidak gagal, berserah diri kepada Allah. Apa takdir yang baik untuk Moza gitu. Oke. Seperti ini. Selanjutnya pasti salat istiqoroh. Istiqoroh boleh. Inaya? Jadi yang menambahkan yang dikatakan teman-teman itu juga benar. Terus kan kalau misalnya kita ada bikin planning A, planning B tapi masih gagal, kita cari lagi planning selanjutnya yang ada peluang Bu. Yang terus kita kalau misalnya ada dapat peluangnya, kita cari lagi targetnya sesuai nggak dengan minat dan bakat kita, supaya lebih terarah jadi jelas tujuan kita kemana. Ya bagus tuh. Inaya mengatakan
kita pikirkan dulu sesuai bakat dan minat kita yang kita rencanakan tuh, supaya nantinya kan kalau ada minat kita, ada bakat kita di sana, kita kan lebih bisa memahami gitu kan, bisa memahami jurusan apa yang kita pilih. Boleh mantap. Inaya 2 boleh. Dengan perencanaan karir itu kurang lebih sama kayak Sabian yang lain tadi itu. Gak apa-apa, tidak ada yang salah. Soalnya kalau memilih untuk kedepannya perencanaan karir waktu kayak sesuai di bidang kayak passion Mbak Dina, sesuai Dina, supaya kayak lebih tertata aja gitu, lebih mudah mencernainnya. Soalnya kan profesional. Iya, berarti Inaya 2 mengatakan sama dengan Inaya 1 sama, tapi itu tuh lebih ke passionnya, kemampuannya di bidang itu, biar kita lebih mudah untuk mencapai kalau kita sampai ke dunia kerja. Boleh. Selanjutnya Hakim boleh berpendapat? Sama sih Bu, sama teman-teman yang lain. Sama dengan teman yang lain. Biar penting lo perencanaan karir lo, supaya Wanda bingung lo untuk kedepannya pilih, harus banyak lo planning lo, nggak cuma planning A aja dong, dan harus ada planning B, planning A tuh ada planning C dan sebagainya. Nanti Hakim juga mengatakan ada planning A, planning B sampai planning C. Jika tidak, udahlah gitu. Oke. Baik, Ikra boleh berpendapat? Perencanaan itu penting karena kalau kita sudah punya perencanaan, kita bisa fokus kayak plan kita. Sehingga kalau kita ingin jadi tentara, kita harus ada visi, proses. Ya, mantap bagus. Berarti Ikra maunya nanti ke masuk versi ya, angkatan. Nah, boleh, mantap tuh, gue setuju. Karena biar ada tuh teman kita untuk membela kita nantinya kan. Misalnya si Moza, dia lagi di tilang polisi, datang Ikra kan. Boleh. Nah, jika Ikra mau TNI, pikirkan ya planningnya tadi, apa yang akan dipersiapkan dari sekarang persiapkan olahraganya, maraton, fisiknya. Kalau ada teman ibu, dia sudah 3 kali tes TNI, ketiga kali baru dia dapat. Keempat kali baru dapat. Dia 3 kali kan. Yang ketiga kali ini langsung dia 2 tahun dia nganggur. Sama latihan dia tuh terus latihan di sore hari pantai. Nah, dia latihan di situ tuh. Ibu nampak terus kalau ibu ke pantai, dia latihan terus dari pantai di ujung sampai ke ujung. Di targetnya berapa menit dia sampai ke ujung, berapa jam dia sampai ke ujung. Nah, itu dia latihan fisiknya. Di fisiknya latih psikotes. Kalau ujian psikotesnya tuh lebih ke logika. Soalnya ibu pernah mencari ujian psikotes itu tuh lebih ke logika kita, sama kayak kita ujian tes psikologi. Nah, lebih ke psikologi, cuman dia tuh lebih ke dunia kerja. Ibu lihat, kalau psikologi kan lebih ke logika kita, kemampuan kita. Kalau psikotes ini lebih ke dunia kerja. Jadi ya, kalau psikotes cari-cari lah soal, tanya-tanya sama kakak-kakaknya di atas, tanya kalau ujiannya apa. Biasanya kalau untuk tentara tuh ada tuh misalnya kan dia targetnya 65 cm kan untuk laki-laki, naikkan lagi 2 cm atau 3 cm lagi tingginya. Iya, soalnya ukuran yang di TNI itu beda sama ukuran yang di kita. Soalnya kakak ibu laki-laki, dan dia disebut laki-laki, dia kan mau tentara juga dulu tuh. Tesnya dia kalahnya tuh di tinggi. Dia ukur di rumah 65. Di sana dapatnya cuma berapa ya? Kurang dari 65. Nah, biasanya kalau ukuran di sana tesnya tuh biasanya lebih diapanya tuh dikuranginya. Nah, lebih baik naik lagi. Dia 65 kan batasnya. Nah, 67 atau 68. Fisiknya tolong diapakan lagi. Jangan ngerokok. Ngerokok jangan. Latihan, push up, sit up, pull up. Nah, karena ya fisiknya lebih diperkuat lagi. Nah, boleh? Perencanaan Arif karir itu sangat penting sekali, Ya. supaya kita tidak stres di masa depan. Bagus. Kita tidak stres
stres di masa depan. Banyak Bagus. orang yang stres karena Ah, iya. tidak mempunyai rencana. Nah, iya bagus. Kalau kita punya kan kita bisa mencari Tertampar, peluang lain. Boleh. Pak Haris mengatakan biar kita tidak stres. Bagus tuh. Karena kalau kita memilih bidang tidak sesuai dengan kemampuan kita, emang stres kita jadinya. Emang stres. Soalnya tidak sesuai dengan versi kita sendiri. Misal nih ya, Inaya dia tuh maunya tuh lebih kesenian. Tapi lulus di kesehatan atau lulus di poluan. Itu kan bukan kemampuannya. Jadi dia pun masuk ke jurusan itu, stres dia, nggak paham dia dengan materi itu. Malah tidak paham dia dengan materi itu karena itu bukan kemampuannya. Nah, kecuali niatkan dalam hati. Kalau ini diambil bisa nggak ya gitu. Niatkan dalam hati. Jika kita tidak meniatkan dalam hati, kita akan putus di tengah jalan. Semester 2, semester 3, semester 4 udahlah capek, stres aja jadinya lah aneh. Sia jadinya waktu awak. Itu dia. Kalau tidak sesuai dengan bidang kita nantinya, banyak tuh jurusan tidak sesuai dengan bidang kita. Ibu awalnya tidak minat dengan BK, tapi masuk ke BK, jurusan BK. Lihat kan BK lebih kemana ya? Rupanya lebih ke psikolog. Dia jadi kan guru-guru BK kan. Cobalah dulu. Nah, diniatkan dulu sampai sekarang. Jika kita tidak niatkan, awal-awalnya itu ya terkejut kita gitu. Wih jurusan BK tuh yo kayak gitu rupanya. Kembali ke kita lagi, sanggup atau tidak. Lihat ke depannya, lihat kakak wisuda kan itu tahan dia. Tuntutannya banyak tapi dia tahan sampai ke wisuda. Tekanannya banyak tapi dia tahan sampai wisuda. Berarti kita harus bisa. Nah, itu dia harus motivasi ke diri kita. Nah, ini udah tuh apa itu perencanaan karir, mengapa merencanakan karir itu penting. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa akibatnya jika kita tidak merencanakan karir dari sekarang? Boleh di sebelah kiri Ibu, boleh? Tadi kiri, kanan, kiri lagi. Boleh? Arif, coba ajukan pendapatnya. Apa akibat jika kita tidak merencanakan dari sekarang? Kalau kita tidak merencanakan, maka kita akan berhenti di tengah jalan, tidak bisa boleh. lanjut lagi. Bagus. Karena kita tidak mempunyai rencana apa-apa. Bagus. Selanjutnya boleh Ikra? Kita tidak punya rencana, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan pada dasarnya. Bagus, mantap. Boleh sampingnya lagi Hakim? Kalau tak ada perencanaan karir itu apa jadi Bingung karena tidak tahu nih kama gitu. kayak film ini ya, ibu ini arahnya kemana? Iya kan? Ada di bioskop. Boleh, mantap. Siapa lagi? Inaya boleh pendapat? Menurut saya kalau sesuatu yang tidak direncanakan itu pasti tidak akan baik, kayak tergesa-gesa pasti kayak sembarang ikut sekolah berlawan minat sama sekali situ yang dapet itu jadi kayak pasrah, jadi kayak masuk menjalani sesuatu yang gak suka jadi kayak sama kayak ikut lebih tadi Bingung ya. bisa lagi sampai akhir wah jadi itu anak melakukan perencanaan dari awal karena perencanaan itu memang penting waktu dia ada plan A, plan B dan Iya, mantap. Ya bagus, mantap sekali. Boleh? Siapa lagi? Yang kedua, ini satu. Boleh? Sama juga Bu, karena kalau kita misalnya nggak punya perencanaan, nanti ketika kita misalnya kan semuanya SMA, tamat SMA, bingung mau kemana, pilih bekerja nggak tahu. Jadi istilahnya nganggur tanpa jelas. Bagus, mantap. Nganggur tanpa jelas. Sekarang kan ada pengangguran tuh. Nah, kita mengurangi pengangguran. Nah, bagus. Dengan ada perencanaan kita mengurangi yang mengurangi angka pengangguran. Boleh, mantap, bagus pendapatnya. Seskila. Tadi sama akibatnya. Oke, bagus juga. Bagus juga karena sama.
gini sesuatu. Boleh, Jangan boleh. sama juga kayaknya kok. Sama Karena juga. kayak kalau nggak punya perencanaan terus kayak kita masih nge-stuck di situ dan nggak berkembang gitu. Iya ya, Boza mengatakan kalau kita tidak merencanakan kita berjalan di tempat aja. Di zona nyaman aja. Ya, tidak maju. Bagus, mantap. Sampai kurang Kalau Hera, Hera. menurut Hera kalau nggak ada perencanaan tuh kayak ngambang aja Bun. Nah, kalau pengen kalau kerja pas setelah tamat SMA aku udah karena ada planning dong gitu. Jadi kayak mungkin aku cuma kayak ya betul ke Cina ya nganggur tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah, jadi kayak buang-buang waktu awak jadi kalau nak do watata dari kini planning waktu gitu. Berarti Faira mengatakan kalau kita tidak merencanakan karir jadi beban keluarga, nah jadi gitu kan menambah beban keluarga jika kalau kita tidak merencanakan karir. Nah, jika setuju sama Faira. jika setuju dengan Faira, jika setuju jika kita tidak merencanakan menambah beban keluarga juga boleh. Saya juga. Semuanya berpendapat karena kita tidak merencanakan karir kita jadi beban keluarga, bingung orangnya kemana-mana, terhenti dengan jalan, dan kita tidak bisa menuju dunia kerja yang akan kita tuju. Nah, oke. Semuanya nampak loyo, nampak ini. Boleh kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Boleh ditepuk tangannya kayak gini. Tepuk tangannya kayak gini. Buat tangannya kayak gini. Satu teman kayak gini, yang sampingnya kayak gini. Nah, temannya lagi, ya itu nggak bakal putus. Dia tuh putus. Lagi LDR. Lagi LDR. Nah, satu tepukkan tangan, satu tangannya kayak gini. Kayak gini. Tepukkan tangan. Nanti ada gini. Kayak gini. Nah, ini dia. Satu tepukkan tangan. Faira sih tangan Faira di sini aja Giko. Aja nabuang. Ini tiba di Faira. Susah nanti. Gitu aja lah. Putus aja. Kayak gitu aja. Putus aja. LDR aja lah. Nah, satu tampungkan tangan, satu tangannya seperti ini. Jika ibu mengatakan huruf ganjil, angkat tangannya. Jika ibu mengatakan huruf genap, jika ibu mengatakan huruf genap, tetap kayak gini. Tetap kayak gini. Tetap aja kayak gini. Ganjil, ambil tangan temannya yang ini. Kalau ganjil tangkap. Genap biarin aja. Genap biarin aja. Karena dia damai. Kalau ganjil ambil. Nah, kalau sudah diambil, ajukan ke atas. Tangan siapa yang diambil? Ini ibu. Nah, yang dapat kasih dia. hadiahnya Ada jadi warna kok terus problem ini. kurang aja. Coba hidung Akhirnya jangan kedua-duanya. Tangkap kedua-duanya. Tangkap kedua-duanya temannya. Tangkap. Ganjil ditangkap. Genap dibiarkan saja. Dia damai. Nah, oke, kita mulai. Ibu seperti angka ya, angka bukan ganjil genap. Bukan angka. Ibu nyebutin angka. 3 bisa. Apa? Kita tiga huruf ganjil kan? Nah, itu dia. 5 apa? Ganjil kan? 2 apa? Genap kan? Oke, kita mulai. Sudah boleh sudah. Sudah mulai. Oke, Mulai. Udah. Mulai. 11. Dapat nyamuk. Lagi taruh lagi. Itu masih apa? 2. Angkanya genap. Tetap kayak gini. Fokus ya. Fokus. Udah paham kan? Udah. Oke. 8.
Fokus. Jika tangannya ditangkap sama temennya, nanti ada dopres di akhir. Itu nyanyi. Jangan kayak gini. Nyanyi bersama. Itu Kasih hadiah nyanyi bersama dengan vokalnya nanti. Oke. Baik, kita mulai 1, 2, fokus ya. Fokus. 2. Udah main. 3 poin. Nah, siapa yang mau menyimpulkan ketiga-tiganya boleh, salah satunya juga boleh, terserah. Apa yang dapat Ananda pahami dari materi kita hari ini? Boleh dimulai dari kanan ibu atau di kiri ibu? Siapa yang mau? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Tadi kan dari kiri ya. Kiri lah, kan tadi ke kanan. 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 Nah, boleh Cahaya silakan memahami dari materi. Iya, apa yang dapat dipahami tadi tentang merencanakan karir itu? Apa itu rencana karir? Mengapa kita harus merencanakan karir? Dia harus pemahaman pribadi. Nah, itu dia. Boleh? Nilai dari Cahaya terlebih dahulu. Kalau yang cara pertama, kalau tidak menyusun perencanaan karir dari awal, bisa pas tiba di atas itu bisa hancur, bisa bingung, bisa stres. Nah, bagus, mantap. Boleh. Jika Jadi perencanaan karir itu kita merancang masa depan, gitu kan. Kalau tidak merencanakan karir itu akan ketinggalan jalan, akan bingung, gitu. ya bagus pemahaman dari Cika. Boleh kepada Khaira. Kalau saya Bu, kayak perencanaan karir tuh kayak merancang masa depan lah Bu. Jadi
tujuannya agar waktu jalek ke depan itu apa yang kau lakukan lah sama set aku gitu. Itu akibatnya kalau nak wawancara dari kini perencanaan karir tuh pasti waktu akan kayak bingung ke depannya akan pilih apa. Terus kayak bisa jadi kayak nanya bisa jadi pengangguran makanya ada planning ke depannya apa do gitu. Iya, boleh. Ya banyak Itu adalah langkah untuk kedepannya. Terus mengapa penting? Karena supaya kayak lebih jelas plan-plan kita. Terus akibat tidak ada perencanaan itu kayak bisa bikin pengangguran, stres, iya sama kayak nggak ada jalan kayak kemana lagi nih arahnya. Tidak ada arahnya ya, boleh, bagus, mantap. Susila, apa pemahamannya tentang materi kita hari ini? Perencanaan karir sangat penting karena dapat menata hidup manusia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Begitupun jika tidak ada rencana karir ataupun tidak ada merencanakan perencanaan karir tersebut, maka akan berakibat fatal di masa depannya, Ya. stres atau menambah angka pengangguran. Bagus, mantap. Kok berpindah teman Ramadan? Oke, baik. Kepada Inaya silakan. Ada poin tadi yang pertama kan apa itu perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu adalah strategi atau rancangan yang dilakukan seseorang untuk ke depan atau masa depannya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengambil perencanaan karir? Karena kalau kita tidak mengambil perencanaan karir, yang pertama kita bisa linglung di tengah jalan, hilang arah, stres akibat tidak tahu mau kemana. Lalu yang ketiga, jika kita tidak mengambil rencana karir, kita bisa stuck di tengah jalan. Lalu hidup itu jadi gimana ya, nggak tahu arah ya Bu. Iya, Jadi hampa tadi dirinya. Iya, hampa dirinya. Bagus sekali pendapat dari Inaya. Inaya kedua, boleh? Nah, buat yang tidak perencanaan karir itu kan seperti langkah awal dalam menentukan kita adanya kemana, kayak bidang mana. Sedangkan sebaliknya kalau ada mengambil rencana dari awal tuh sama kayaknya sama yang lain tuh pasti kayak bingung sih, stuck gitu, kayak nggak tahu di mana tempat pasti kayak tergesa-gesa milih jurusan. Ya, bagus. Ibu setuju dengan pendapat Inaya, boleh? Kepada Hakim, apa pemahamannya? Karena perencanaan karir tuh sangat penting loh biar awak ada planning lah ke depannya. Kalau misalnya awak ada perencanaan karir tuh udah tahu loh kamar dari bawah selanjutnya. Dia emang harusnya dari kini kalau di masa SMA kalau masa terakhir awak emang harus ada planning awak. Bagus, ibu setuju dengan pendapat dari Hakim. Bagus sekali hati Hakim. Silakan kepada kita duduk tadi. Iya. Boleh, Arif? Menurut pandangan tentang perencanaan karir kok sangat penting supaya kita tidak berhenti di jalan, stres dan tahu harus melanjutkan hidup itu kemana, seperti ke universitas atau ke lapangan kerja. Boleh. Bagus, mantap. Apa lagi? Ikra terakhir biasanya lebih terakhir ini lebih perfect nih biasanya terakhir ini. Ya, lebih melengkapi kan. Rencana karir itu adalah seperti menyusun sebuah APBN satu negara. Nah, bagus. Kalau tidak ada rencana, negara tuh hancur jadinya kan ya APBN. banyak Boleh. ekonomi Coba. Kayak kalau misalkan awalnya menyusun sebuah APBN, maka kita tuh tidak tahu akan langkah-langkah untuk berikutnya. Sebaliknya kalau kita tidak menyusun sebuah APBN, sebuah negara itu akan dibungkukan akan terjadi inflasi. Boleh. Gimana nih banyak sih Ekonomi dibawanya ke sini boleh, mantap toh. Emang mas pemikirannya lebih ke sana, lebih banyak menghayal anak ke sana sepertinya. Bagus. Ibu setuju dengan pendapat Ikra yang menghayal kayak lebih memikirkan hal yang lain, lebih ke arah ekonomi. Bagus tuh. Jika kita tidak, nah dari pendapat Ananda tadi, 10 orang tadi ini ibu dapat ibu simpulkan bahwa nantinya
ada kan yang bilang merencanakan karir itu penting karena biar nanti kita tidak bingung, tidak stres, dan kita tidak stuck aja di sana, dan kita tidak berdiri di tempat aja di sana. Jika kita tidak merencanakan karir, kita bingung arahnya ini mau kemana dan kita stres, dan kita bisa menjadi beban keluarga. Nah, anak-anak ibu tidak mau kan jadi beban keluarga lagi kan? Nah, itu dia. Kita harus memikirkan plan A-nya apa. Jika plan A tidak sesuai, tidak gagal, nah kita alihkan ke plan B. Jika gagal juga, kita beli ke plan C. Jika tidak juga, mari kita serahkan kepada Allah. Kita sholat tahajud, istikharah, serahkan kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik buat kita. Nah, itu dia. Jika ada petunjuk dari Allah, mungkin pikirkan positifnya. Mungkin ini yang dipilih Allah untuk kita. Mungkin ini yang tepat untuk kita. Tidak boleh kita berpikir negatif. Nah, karena kita dikasih sholat tahajud, minta kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena kita itu makhluk ciptaan Allah. Nah, oke, dari materi kita hari ini, Ibu mau tanya apa kesan dan pesannya setelah melakukan kegiatan ini? Boleh dimulai dari sebelah kiri Ibu, di kanan kan? Kiri Ibu lagi. Kesannya apa? Pesannya apa untuk kegiatan kita hari ini? Boleh Ikra? Pesannya apa? Kan dari kelas 10 kan sudah kelas 11 kamu apa, kelas 11 mau apa, dan setelah matematika kamu apa. Tapi pikir untuk kelas 11 kira mau mencapai target nilai yang tinggi, harus dapat kelas 11 dan kelas 11 mau kuliah. Mau masuk kuliah sama ada SNMP, belajar, nanti kalau tes Terus kita doakan semoga Ikra lulus menjadi TNI. Amin. Nah, boleh Arif lagi? Apa Pesan saya terhadap kegiatan hari ini ya sangat fokus dalam tampil maju perjalanan karir, dampaknya ketika kita tidak ambil. Dan pesan saya supaya kita semua sudah memiliki perencanaan. karir. Ya bagus, mantap. Boleh Hakim lagi, apa kesan dan pesannya dari kegiatan kita? Dari pesan dan kesan saya dalam kegiatan hari ini tuh jadi bisa lebih apa ya, Bo? Iya, mengetahui, memahami, dan menerapkan ke dalam kehidupan saya. Lagi, ini yang kedua, apa kesan dan pesannya? Dengan ibu mengadakan materi kayak lebih menambah wawasan juga lebih menambah wawasan itu Kesan dan pesan dari Inaya. Lanjut Inaya ke satu. Untuk kesan dan pesan, untuk kesan kegiatan ini asik ternyata. Semuanya seru-seru. Boleh. Terus Ibu Dila juga bawa kesan yang bagus dan asik. Ya. Terus untuk kegiatan kita ini lumayan juga nambah ilmu, sharing sama teman-teman. Ternyata gak sendirian ngerasa tentang perencanaan itu ribet dan bikin stres. Untuk pesannya semoga untuk adik-adik yang di bawah juga disampaikan juga. Insya Allah. Boleh? Bagus? Inaya sama juga. Boleh. Bisa? Sama juga. Sama juga wadahnya. Sama kayak Bu, jadi kayak kesini tuh menambah wawasan ya Bu. Jadi kita paham ke betapa pentingnya ke materi yang Ibu ajarkan kepada kita tuh. Jadi kita tahu betapa penting bahwa aku harus merencanakan masa depan dari sekarang. Itu pesannya kayak bagi teman-teman yang belum merencanakan atau membuat planning untuk masa depan buat dari sekarang. Jadi kayak sebelum terlambat. Oke, bagus. Jika maksudnya sama juga tempatnya. Sama juga ya. Oke. Nah,
akan Ananda lakukan nantinya mudah-mudahan terwujud dan tercapai dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Sudah terpikirkan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibuat, boleh? Sudah dipikirkan? Nah, mulai dari sekarang. Sebelum kita terlambat. Apa yang akan lakukan? Buat mading buat. Boleh dibinda juga boleh buat apa yang akan kita lakukan, kita mau kemana. Jika ini gagal, kita lanjut ke sini. Yang benar dikatakan Ikra tadi, seperti kita menyusun APBN. Jika kita tidak punya APBN, itu negara tuh. Jika kita tidak menyusun APBN, itu tuh bisa mengakibatkan negara kita hancur, tidak ada arahnya mau kemana. Sama kita merencanakan, mematok-matokkan uang jajan. Uang jajan misalnya tuh, kita mau beli barang di Shopee, harga 50.000 sepatu, misal nih. Nah, kita hari Senin, kita dikasih jajan sama orang tua 20.000. Nah, kita tempat-tempatkan setiap hari 10.000 satu hari, 10.000 satu hari, 10.000 satu hari. Nah, itu orang tua ngasih kita di hari Kamis cuma 10.000 untuk jajan. Nah, itu kan ada apanya? Ada hambatannya. Nah, kalau kita ada hambatannya ya udah enggak apa-apa. Kita sisih aja untuk uang kita nih 2.000 misal. 2.000 aja lah. Jajan 8.000 dari pagi sampai sore. Nah, kan ada tuh penurunan dari 10.000 kita nabung tinggal 2.000. Nah, itulah cara kita untuk planning kita ke depannya. Nah, sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Sudah masuk ke dunia perkuliahan. Nah, apalagi yang akan kita lakukan? IPK kita harus berapa? 4. Kalau mau 4, capai lah, rajin belajar, diskusi sering, aktif, kerjakan tugas. Di perkuliahan pun cara belajar kita tidak sama di SMA. Ini lebih menjelaskan. Itu dia tuh tidak sama di SMA. Kita mencari materi sendiri, kita yang diskusi, kita juga yang menyampaikan ke depan kelas presentasi tanpa mematoki dengan PPT yang kita buat. Belum lagi teman-teman di kampus, teman kelompok kita, ada yang tidak mau buat makalah tahu kan? Ada yang tidak mau buat makalah, ada yang tidak mau buat PPT, kita aja yang buat. Ada tuh kejadian di politik banyak gitu. Itu tantangan kita kalau kita di masa perkuliahan. Lebih jelasnya boleh nanti tanyakan kepada ibu. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Semoga materi kita hari ini bermanfaat sekali oleh Ananda semuanya, dan Ananda bisa merencanakan karir apa yang akan Ananda tuju, apa yang akan Ananda capai, apa lowongan pekerjaan yang akan Ananda capai nantinya. Saya mau jadi ini, saya mau jadi kepala sekolah. Apa pertama yang akan Ananda lakukan? Saya mau jadi presiden. Jurusan apa yang menyangkut tentang presiden itu? Misal administrasi negara, hukum negara, banyaklah macamnya. Oke, sudah tahu apa rencananya? Pokoknya sudah. Harus semoga tercapai dan dimudahkan oleh Allah. Jangan lupa sholat tahajud, berserah diri kepada Allah karena kita adalah makhluk kecil di hadapan Allah. Oke, ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.